Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulid Yani dan kelas A3 S1A dengan nomor pokok 190 2003 STIM Banten. Saya di sini akan mempresentasikan tentang dana kas kecil dan aset tetap. Mohon disimak. Yang pertama, kas kecil. Kas atau kas kecil diartikan sebagai sejumlah uang yang disediakan oleh sebuah perusahaan yang memiliki fungsi untuk membayarkan pengeluaran-pengeluaran yang nominalnya tidak terlalu besar dan tidak ekonomis jika dibayarkan menggunakan cek. Contohnya adalah membayar biaya konsumsi, membeli peralatan kantor, atau membayar klien selama kerja di kantor. Ada dua metode pencatatan dana kas kecil. Metode pertama yaitu metode impres, yang kedua ada metode fluktuatif. Yang pertama kita bahas metode impres. Pada metode impres ini atau dikenal juga sebagai dana tetap di dalam rekening kas kecil akan selalu tetap, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir untuk membentuk dana kas kecil. Contoh soal dan perhitungannya bisa dilihat di slide tanggal 4 sampai tanggal 28 Desember. Kemudian lanjut ke jurnal untuk pencatatan kas kecil dengan memakai metode impres. Pada saat pembentukan dana kas kecil tanggal 4 Desember 2018, perkiraannya dana kas kecil pada kas sebesar Rp2 juta. Kemudian jurnal pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Karena ini merupakan dana tetap, jadi jurnal untuk setiap tanggal 4 sampai setiap tanggal 7 sampai tanggal 22 tidak dijurnal, jurnalnya langsung pada tanggal 28 Desember, yaitu di debit perlengkapan kantor sebesar Rp96.000, biaya akut sebesar Rp275.000, kemudian uang makan sebesar Rp150.000, lalu yang terakhir ada peralatan kantor sebesar Rp70.000. Kemudian kredit akun kas sebesar Rp591.000. Kemudian metode yang kedua, metode fluktuatif. Dalam metode fluktuatif ini, pembentukan dana dilakukan melalui cara yang sama seperti metode impres. Yang membedakan adalah metode fluktuasi, yakni terletak pada saldo rekening dana kas kecil di dalam metode fluktuatif tidaklah tetap, namun berfluktuasi sama dengan jumlah pengisian kembali atau sesuai dengan pengeluaran kas kecil. Dilakukan pencatatan langsung pada saat terjadinya transaksi pengeluaran kas memakai dana kas kecil. Berikut adalah contoh soal dan perhitungannya untuk dana kas kecil metode fluktuatif. Dan tanggal 4 sampai tanggal 28 bisa dilihat. Selanjutnya langsung ke jurnal pada saat pembentukan dana kas kecil tanggal 4 Desember 2018, perkiraan akunnya dana kas kecil pada kas sebesar Rp2 juta. Kemudian awal selanjutnya jurnal pada saat pembelian alat tulis kantor tanggal 7 Desember 2018, perkiraan akunnya perlengkapan kantor pada kas kecil sebesar Rp96.000. Kemudian jurnal pada saat pembayaran biaya akut tanggal 18 Desember 2018, perkiraan akunnya biaya akut pada kas kecil sebesar Rp275.000. Lalu jurnal pada saat pembayaran uang makan lembur karyawan tanggal 19 Desember 2018, perkiraan akunnya uang makan pada kas kecil sebesar Rp150.000. Lalu yang terakhir ada jurnal pada saat pembelian alat tulis kantor.
Tanggal 22 Desember 2018, perkiraan akunnya pengelolaan kantor pada kas kecil sebesar 70.000. Ketika sedang pengisian kembali untuk metode fluktuatif, terserah pada kasir kas kecil akan menambah jumlah kas kecilnya atau tidak. Artinya pada saat kas kecil menginginkan pengisian sebanyak 780.000, maka saldo dana kas kecil menjadi 2.109.000. Bila pada saat pengisian kembali kas kecil pada tanggal 28 Desember 2018, perkiraan akunnya kas kecil pada kas sebesar 780.000. Materi selanjutnya yaitu tentang aset tetap atau penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap atau depreciation merupakan konsekuensi dari penggunaan aktiva tetap, di mana aktiva tetap akan mengalami penurunan fungsi. Ada dua metode perhitungan penyusutan aset tetap, ada tiga metode perhitungan aset tetap, yaitu metode pertama metode garis lurus, yang kedua metode menurun ganda, kemudian yang terakhir metode jumlah angka tahun. Metode pertama, metode garis lurus. Penyusutan metode garis lurus ini adalah salah satu metode yang termasuk paling banyak diaplikasikan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Metode ini menganggap aktiva tetap akan memberikan kontribusi yang merata di sepanjang masa penggunaannya. Rumus perhitungannya adalah penyusutan sama dengan harga perolehan aset tetap dikurangi nilai residu atau nilai sisa dibagi umur ekonomis aset tetap. Contoh soal penyusutan metode garis lurus. Sebuah mesin diperoleh pada tanggal 1 Juni 2014. Harga perolehan mesin tersebut sebesar 13 juta rupiah. Kemudian mesin tersebut ditaksir memiliki umur ekonomi sepanjang 10 tahun dan nilai residu sebesar 1 juta rupiah. Hitunglah besarnya biaya penyusutan tahun 2014 dengan metode garis lurus. Perhitungan beban penyusutan dihitung dengan cara sebagai berikut. Beban penyusutan sama dengan 13 juta, harga perolehan 13 juta dikurangi nilai residu 1 juta dibagi umur ekonomi 10 tahun, maka hasilnya adalah sebesar 1.200.000 rupiah. Ini merupakan biaya beban penyusutan selama 1 tahun berjalan. Karena mesinnya diperoleh pada tanggal 1 Juni, maka beban penyusutannya pada tahun 2014 baru terpakai selama 7 bulan. Biaya penyusutan pada tahun 2014 sebagai berikut, yaitu 7/12 dikali 1.200.000 sama dengan 700.000 rupiah. Ini merupakan 700.000 rupiah merupakan besarnya biaya penyusutan pada tahun 2014. Guna untuk mencatat beban penyusutan tahun 2014 adalah sebagai berikut. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 700.000 rupiah. Kemudian lanjut ke metode menurun ganda. Pada dasarnya aset tetap dianggap akan memberikan kontribusi terbesarnya pada awal-awal masa penggunaan. Namun seiring berjalannya waktu, kontribusi aset terbesar tersebut mulai menurun kinerjanya dan tidak lagi bisa maksimal. Metode ini sesuai digunakan untuk pilih aset tetap yang tingkat penggunaannya tergantung pada volume produk yang dihasilkan, yaitu aset, jenis aset, mesin produksi. Rumus perhitungan metode menurun ganda adalah sebagai berikut. Penyusutan sama dengan 100% dibagi umur ekonomis dikali 2, kemudian dikali harga perolehan. Contoh soal penyusutan metode menurun ganda. Sebuah mesin diperoleh pada tanggal 1 Januari 2014. Harga perolehan mesin tersebut sebesar 13 juta rupiah. Mesin tersebut ditaksir memiliki umur ekonomi sepanjang 10 tahun
Itulah misalnya biaya penyusutan tahun 2014 menggunakan metode menurun ganda. Penyelesaiannya sebagai berikut, yaitu beban penyusutan dihitung dengan cara beban penyusutan sama dengan 100% dibagi umur ekonomi 10 tahun dikali 2, hasilnya adalah 20%. Kemudian langsung dikalikan dengan harga perolehan sebesar 13 juta rupiah. Hasilnya adalah 26 juta rupiah. Jadi jumlah biaya penyusutan tahun 2014 sebesar 2.600.000 rupiah. Jumlah untuk mencatat beban tersebut adalah sebagai berikut. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 2.600.000. Kemudian yang terakhir ada metode jumlah akad tahun. Metode jumlah akad tahun merupakan penyusutan dipercepat berdasarkan pada pertimbangan biaya perawatan serta perbaikan aktivitas tetap. Semakin lama cenderung bertambah seiring pertambahan usia aktivitas tetap itu sendiri. Dalam menentukan tarif penyusutan aset tetap dalam bentuk pecahan yang dihitung dengan cara 1. Pembilang atau numerator menggunakan akad tahun dimulai dari tahun yang terbesar sampai tahun yang terkecil. Yang kedua, penyebut atau denumerator adalah jumlah akad tahunnya. Contohnya, jika umur ekonomis aset adalah selama 4 tahun, maka penyebut bilangan atau angka pecahannya adalah jumlah akad tahun, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 10. Akad pembilang tahun ke-1 hingga tahun ke-4 masing-masing adalah 4, 3, 2, dan 1. Jadi 4 per 10, 3 per 10, 2 per 10, dan 1 per 10. Contoh soal penyusutan metode jumlah akad tahun. Pada tanggal 2 Januari 2014, PT Foros membeli sebuah mesin untuk meningkatkan produksinya dengan harga perolehan mesin sebesar 135 juta dengan taksiran nilai sisa sebesar 15 juta rupiah, dan ditaksir mesin tersebut hanya mampu berproduksi sampai dengan 4 tahun. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Jumlah akad tahunnya 4 tahun, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 10. Kemudian kita menentukan dasar penyusutan 135 juta, harga perolehannya dikurangi nilai sisa sebesar 15 juta sama dengan 120 juta. Berikut adalah tabel tarif penyusutan untuk PT Foros. Yang tahun pertama, tarifnya 4 per 10 dikali dasar penyusutan sebesar 120 juta. Hasilnya adalah penyusutan tahun pertama, yaitu tahun 2014 sebesar 48 juta. Kemudian seterusnya hingga tahun keempat, yaitu tarifnya 1 per 10 dikali 120 juta sama dengan 12 juta. Seluruh penyusutan dijumlahkan sebesar sama dengan dasar penyusutan, yaitu 120 juta. Jumlah untuk mencatat beban tersebut adalah sebagai berikut. Jumlah untuk tahun 2014, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 48 juta. Jumlah untuk tahun 2016, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 36 juta. Kemudian jumlah beban penyusutan pada tahun 2016, akunnya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 24 juta. Lalu yang terakhir tahun 2017, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 12 juta rupiah. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.